Gue mau sedikit bercerita bahwa di tahun 2016 itu waktu itu gue lagi mixing, ternyata yang engineer mixingnya suka banget sama kopi, hobi banget sama kopi. Dan saat itu gue menemukan fase baru tentang kopi. Di saat itulah gue lebih ingin mendalami dan jatuh cinta dengan proses perkopian. Proses perkopian dalam artinya bahwa ternyata bikin kopi itu nggak segampang itu juga, tapi ada seninya juga. Maksudnya seni, orang kan taunya selama ini bikin kopi, pakai saset, dituang, jadi gitu. Ternyata ada elemen-elemen yang lebih penting dari sekedar cuman sebuah saset kopi. Dari bijinya, dari cara prosesnya, dan itu bikin gue jatuh cinta sama kopi. Ya mungkin itu yang disebut coffee lovers nih. Nah, karena pandemi ini udah lamanya 2 tahunan, gue pengen banget mendalami tentang dunia perkopian. Apalagi gue banyak menemukan teman-teman yang suka sama kopi juga nih. Dan gue kenalan sama mereka-mereka ini. Dan gue udah menghubungi mereka. Dan mereka adalah para juara-juara Indonesia yang udah ke internasional juga, pengen ngajarin gue. Ini adalah kesempatan yang luar biasa buat gue nih. Oke, gue akan sharing ini tentang dunia perkopian sambil gue belajar. Gue juga mau sharing sama lo semua yang udah nonton. Oke, let's go, kita masuk. Kita akan ketemu sama juara-juaranya yang pengen ngajarin gue. Mantep. Ini dia nih yang janji ngajarin gue nih. Ada Hiro Lesmana nih. Ada Ardi Santoso. Ini juga janji ngajarin gue. Ini yang baru kemarin ke Italia. Ini juga ada Sony. Ini tiga-tiganya teman-teman baru gue yang mau mengajarkan gue bagaimana caranya gue bisa lebih dalam lagi, depth lagi di dunia perkopian. Apalagi buat gue yang coffee lovers banget. Oh, janji ngajarin gue ya. Pokoknya sebulan lagi lu bakalan jago deh. Gitu. Sebulan lagi? Sebulan lagi. Oke, Ram. Jadi kita harus mulai dengan pondasinya dulu nih. Tanaman, lalu perawatan, lalu proses pasca panen, sampai ke pembungkusan, pengiriman, sampai penyimpanan di roastery, sampai di roasting, sampai diseduh oleh barista. Itu sampai semua sampai di gelas. Jadi semua itu butuh penanganan yang ekstra. Kira 80% pasti specialty kopi Arabica, bukan gitu ya? Bukan. Jadi dasarnya harus jenisnya Arabica dulu. Lalu habis itu baru nilainya berapa gitu. Kita tahu dulu dinilai itu rasanya gimana sih. Gitu. Tapi gue ulang ya, biar gue paham. Jadi ini kan score sheetnya segini, berarti yang diperluin 5 tuh cuman aroma, flavor, terus body, balance, sama sweetness. Yes, 5 gitu. itu berarti ya. Gulanya pecah, gulanya breakdown. Jadi rasa yang bisa dominan lah. Jadi rasa yang bisa ditarik oleh air. Sensory skills itu adalah yang paling penting. AASBA kalau disingkat ya. AASBA. Apa tuh? Aroma, acidity. Oh iya. Sweetness, balance, AASBA. body sama aftertaste. AASBA. Asabak ya. Asbak, oke ya. Pokoknya itu yang bakal kita tajemin nih, bakal kita asah. Oke, kurang lebih itu aja untuk sesi hari ini. Udah 10 jam berlalu. Wow. Nggak berasa ya? Nggak berasa. 10 jam nih. Jadi besok baru kita dive dive-nya ke mesin dan hands on-nya gimana gitu. Oke? Alright. See you tomorrow. Thank you, Ram. See you tomorrow. Sip. Oke guys, hari ini adalah hari pertama 30 hari menjadi barista. Jadi gue hari ini udah diajarin sama Hiro-san hari ini. Hari ini lebih ke teori dulu. Jadi gue udah ngebayang gitu, oh ternyata selama ini kita minum kopi segampang minumnya, ternyata prosesnya tuh cukup panjang. Ikutin terus 30 hari menjadi barista ya, sama gue Ramadista Akbar dengan teman-teman di sini semua. Oke, sampai ketemu besok ya. Oke, jadi tadi hari ini kita udah discuss soal basic specialty coffee itu apa, mulai dari sedikit soal dari hulu sampai ke hilir. Menurut gue penting, kenapa? Karena biarpun si Rama udah bisa bikin kopi sendiri, tapi dia belum pernah punya background teori yang proper gitu. Jadi
menurut gua ini penting supaya dia nanti bisa melangkah besok-besok tuh belajar yang prakteknya jauh lebih gampang gitu. Hari ini udah kelar sedikit soal teori dan pengenalan, besok kita bakal ajarin dia soal espresso. Siap guys? Diputar. Apa-apa, hanya tuh. Diputar. Tuh deg-degan sih, kelihatan sih. Deg-degan sih. Nah,